Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Mechaniza Kitchen. Perkenalkan, saya Adri, salah satu owner, dan posisi saya di Mechaniza Kitchen sebagai owner dan CEO founder. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Mechaniza Kitchen kepada teman-teman semua. Ya, semoga teman-teman semua di rumah dalam kondisi sehat, prima, dan tetap semangat kita berbisnis di era pandemi kayak gini. Oke? Baik, kita sebelum masuk mungkin kita sedikit menjelaskan apa itu Mechaniza Kitchen ya teman-teman. Sejarahnya mungkin. Mechaniza Kitchen ini berdiri di tahun 2020 ya, diprakasai atau didirikan oleh saya dan istri. Kebetulan pada saat itu kita bisnisnya bukan di Mechaniza Kitchen teman-teman, tapi di fashion. Nah, pada saat fashion di era pandemik itu para konsumen nahan uangnya untuk survive di era pandemik. Nah, ceritanya fashion itu mengalami gejolak sehingga kita tidak bisa bertahan lah, sehingga kita mencoba banting setir. Cuman masih tetap kita di fashion, cuman kita gimana nih kita supaya tetap survive di era pandemi. Akhirnya kita memutuskan membuat Mechaniza Kitchen ini yang bergerak di bidang kuliner, khususnya tradisional masakan atau makanan Indonesia. Sesuai dengan tagline kami, Legenda Cita Rasa. Jadi kita ingin memperkenalkan, melestarikan masakan tradisional Indonesia, bahkan memperkenalkan ke dunia. Itu cita-cita kami. Baik, teman-teman sekalian, kita sekilas mengenal profil Mechaniza Kitchen. Sekilas tentang Mechaniza Kitchen. Mechaniza Kitchen ini merupakan rumah produksi makanan tradisional Indonesia yang memiliki produk unggulan sate marangi, iga bakar, dan sop iga. Kemudian ada sambal juga dan bumbu marangi dengan bentuk penyajian makanan frozen food dalam makanan dalam keadaan beku. Jadi kita masih rumah produksi, mudah-mudahan kedepannya kita bisa memiliki pabrik, bisa memiliki rumah produksi yang besar, dan bisa memperkenalkan lebih banyak lagi masakan makanan tradisional Indonesia. Amin. Oke teman-teman sekalian, yang mungkin yang baru bergabung jadi reseller atau ingin tahu tentang Mechaniza Kitchen itu seperti apa, visi, misi, dan tujuan kami adalah pertama visi kami menjadi rumah produksi makanan beku atau frozen food yang berhasil melestarikan kuliner Indonesia sampai mendunia. Ya, visi ini harus tercapai dan harus terlaksana. Jadi visi kami ini adalah ada rasa-rasa nasionalismenya lah kalau bisa dibilang, mungkin sederhananya seperti itu. Kemudian misinya, pertama kita akan menerapkan sistem spiritual company dan digital company. Spiritual company mungkin sedikit saya jelaskan. Yang dimaksud spiritual company adalah kita akan menerapkan sistem yang jujur. Contohnya misalkan kita tidak mengurangi timbangan, kita tidak main curang atau apa. Jadi ada sisi spiritual ya, berlandaskan agama yang kita yakini. Kejujuran, menjauhi kecurangan atau praktek-praktek yang merugikan konsumen. Kemudian kita juga akan membangun sistem itu dengan digital company. Digital company yang seperti kita ketahui bersama bahwa di era ini 4.0, bahwa UMKM
harus dipaksa atau mungkin mau tidak mau mereka harus menerapkan digital company karena ini berkaitan dengan teknologi kita ini sudah sangat eksponensial ya, sudah sangat tinggi sekali, canggih sekali, sehingga kita harus memanajemen perusahaan kita, usaha kita, UMKM kita ini harus melalui digital, mau tidak mau. Oke, maka dari itu misi kita adalah menerapkan sistem spiritual company and digital company, sehingga memudahkan kita terkait dengan pelayanan dan sebagainya, untuk memudahkan kesimpulannya sih. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pelayanan, kualitas dan mutu produk. Tentu di mana-mana salah satu misi pengusaha atau di perusahaannya adalah terkait dengan pelayanan, kualitas dan mutu produk. Karena ini berkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan itu mahal sekali, sehingga salah satu membangun kepercayaan pada konsumen adalah pelayanan, kualitas dan mutu produk. Minimal 3 ini dulu. Jika 3 ini terpelihara oleh kita, maka insya Allah kita akan bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, ini menyambung yang paling pertama, yaitu melakukan inovasi digital ke arah yang lebih baik sebagai brand besar. Ya, jadi karena kita tahu teknologi ini, digital ini melakukan evolusinya itu, jadi misalkan tahun ini ada yang seperti ini, nanti tahun depan seperti apa lagi. Ini terus bergerak karena era digital ini, teknologi terus bergerak maju ke depan, lebih inovasi lagi, maka kita juga akan melakukan penyesuaian inovasi digital yang ke arah lebih baik lagi. Tentunya sebagai brand Mechaniza Kitchen atau produk-produk unggulannya agar bisa mengikuti inovasi digital yang akan datang. Insya Allah kami usahakan sesederhana mungkin, semudah mungkin, sehingga bisa kita melakukan inovasi yang membuat yang kedua tadi, pelayanan kita, kualitas kita, mutu kita itu terjamin. Baik, yang terakhir adalah tujuan kita. Tujuan kita apa sih? Yaitu mengajak masyarakat ikut serta melestarikan kuliner Indonesia dan bangga terhadap makanan Indonesia. Jadi kita ini teman-teman, banyak mungkin di luar sana teman-teman UMKM kita kurang mengajak rasa nasionalisnya, yaitu padahal misalkan kita makan makanan kaki lima lah, kita makan di sana hanya sebagai kenyang aja, makan kenyang udah gitu kan, cuman menggugurkan kewajiban lapar kita, tapi kita tidak punya rasa melestarikan bahwa yang kita makan itu adalah kuliner khas atau kuliner tradisional Indonesia gitu. Jadi kita di sini kurang menerapkan rasa kecintaan kepada makanan ya. Ini mungkin sepele, padahal ini sangat penting sekali. Justru kita dalam produk kemasan kita di belakang itu kita memberikan quote ya, bahwa bila Anda memakan produk ini maka Anda ikut melestarikan produk kuliner Indonesia. Itu makanan tradisional Indonesia. Jadi kami di sini mengedukasi supaya masyarakat ini cinta, ikut melestarikan. Mereka tidak hanya makan saja, cuman mereka di sisi lain mereka itu bangga dan ikut melestarikan gitu. Selain kenyang, punya rasa bangga, misalkan keluar dari restoran yang restoran tradisional, ketika mereka makanan frozen food tradisional Indonesia, ada rasa kebanggaan dan kecintaan gitu. Dan ini juga menggiring masyarakat agar tidak selalu makan di fast food gitu. Jadi berapa banyak ya fast food ya, seperti misalkan KFC kalau kita sebut
McDonald atau makanan-makanan barat lainnya, sangat banyak sekali masyarakat kita memenuhi restoran makanan-makanan yang bukan khas Indonesia, sehingga masakan tradisional Indonesia itu tersingkirkan. Nah, ini kita tujuan kita visi misi kita itu tujuannya salah satunya atau secara keseluruhan adalah mengajak masyarakat ikut melestarikan. Jadi ini cita-cita bersama kita, teman-teman, supaya makanan kita dikenal bahkan sampai mendunia. Gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita penjelasan produk unggulan. Apa sih yang ada di Mechanizer Kitchen? Nah, yang ada di Mechanizer Kitchen yang pertama adalah sate Marangi. Ya, kita tahu sate Marangi itu salah satu kuliner tradisional Indonesia dari Jawa Barat. Mungkin kita sebelum menjelaskan produk ini, mungkin ada yang tahu sejarahnya seperti apa. Ini penting sekali. Kita harus tahu juga sebenarnya masakan tradisional kita ini asal usulnya seperti apa. Ya, sate. Banyak sekali sate di Indonesia ini, banyak sekali. Udah mungkin belasan mungkin sampai puluhan. Banyak sekali, seperti sayur asam, mungkin asal usul sayur asam dari mana sih? Ternyata dari zaman Belanda gitu kan. Jadi ya ketika miskin, ya asal metik-metik, ada asam, ada melinjo segala macam, dipetik-petik yang ada tanaman di situ, yang mereka olah rasanya asam ya jadi sayur asam misalnya gitu. Kesimpulannya lah sederhananya seperti itu. Kemudian sate Marangi. Sate Marangi ini asalnya itu dari Jawa Barat dan sejarahnya itu beragam. Ada beberapa versi. Ya, ada 3 versi yang kuat lah yang beredar di masyarakat. Kata Chef Ariel kalau nggak salah katanya dari Cina gitu kan, karena bumbunya, kesamaan bumbu dan sebagainya, karena di Cina itu hewannya berbeda ya, hewannya B1 babi maksudnya, kalau di Indonesia daging sapi. Kemudian yang kedua versinya ceritanya katanya ada sekelompok pemuda pada zaman Belanda atau punya daging banyak di peternakannya. Mereka bingung diapakan karena tidak punya kulkas pada zaman itu. Kemudian mereka mencoba bereksperimen, membuat bumbu-bumbu, kemudian dimarinasi, diungkep. Intinya sih diungkep supaya tahan lama aja. Ketika ingin makan baru dikeluarkan. Sebenarnya fungsinya hanya ingin supaya tahan lama, karena zaman dulu tidak ada kulkas, jadi mereka mencoba bereksperimen. Kemudian terakhir, sate Marangi itu berasal dari kata Makrangi, gitu. Ini banyak yang cenderung ke sini, Makrangi. Jadi sebenarnya ada seorang anak namanya Ranggi, kemudian yang ibunya kebetulan pada saat itu jualan sate, kalau nggak salah, dengan eksperimen bumbu-bumbu yang ada pada saat itu, maka pada zaman itu terkenalnya Mak Ranggi gitu. Maksudnya sate emaknya Ranggi gitu. Ini wallahu alam cerita yang beredar di masyarakat seperti itu, dan yang lebih mendekati kebenaran yang juga dikonfirmasi oleh Bupati kalau nggak salah Deddy Mulyadi adalah Mak Ranggi. Ini satenya Mak Ranggi gitu. Jadi Marangi itu bukan nama tempat atau jadi merupakan konsonan kata Mak dan Ranggi gitu. Mak Ranggi. Baik, sekarang kita menjelaskan sate Marangi Mechanizer. Sate Marangi Mechanizer ini bumbunya dari mana sih? Bumbunya ini teman-teman dari khas Cianjur. Kebetulan saudara kita yang menemukan ini dari temurun dari keluarga ya. Kami punya saudara dari keluarga turun-menurun mempunyai bumbu yang sangat khas dan nikmat sekali, sehingga kita coba eksplor lebih dalam dan kita coba kemas lebih dalam, dan ini mempunyai ciri khas tertentu sehingga kami makanya berani dan mencoba untuk menampilkan, menyajikan lebih baik kepada konsumen. Nah, kualitasnya produk ini yang pertama dari tadi nikmat,
rasanya yang nikmat dari bumbu rempah pilihan yang tidak dapat ditemukan di produk sate lainnya. Boleh dicoba, boleh dirasakan. Mungkin teman-teman pernah ngerasain sate Marangi yang lain, kemudian cobain punya kami. Dan kami di sini bisa dibilang kami menjauhi namanya rasa iri atau dengki hasad kepada produk-produk serupa ya. Justru kami sangat bangga, kami sangat senang bila ada produk-produk yang serupa dengan kami dan mencoba menampilkan dengan lebih baik lagi. Karena apa? Kalau bisa kita pikir, misalkan kalau ada konsumen makan sate Marangi kemudian tidak enak, ketika makan, wah nggak enak nih. Nah kemungkinan besar dia akan order lagi dengan sate Marangi yang semisalnya, itu jauh tidak mungkin. Justru kami harapkan gigitan pertama dari konsumen makan sate Marangi dimanapun mereka berada, kami harapkan sate Marangi itu enak, nikmat, dan lezat. Karena apa? Ketika konsumen memakan sate Marangi dimanapun ya, entah produk kami, produk yang lain, misalkan Haji Yeti, atau Harum Marangi ya, artis siapa namanya, Iris Bella misalkan, kami harap makanan itu enak sekali. Karena akan menambah referensi konsumen untuk mencoba yang lain gitu. Prinsipnya seperti itu aja. Jadi jauhi prasangka, jauhi kedengkian kita. Kadang ada produk yang semisal kita tidak suka atau apa, jauhi itu. Justru kita berharap saingan atau apa ya namanya itu kita harap itu produknya enak-enak sehingga konsumen bisa mempunyai referensi lebih luas lagi. Coba kita cobain sate Marangi yang itu ya, yang ini enak, mungkin yang itu lebih enak, mungkin yang ini enak lagi gitu. Jadi justru menambah minat masyarakat untuk mencoba sate Marangi itu lebih banyak lagi. Itu. Kemudian yang kedua, kualitas daging premium kita bersertifikat halal dan higienis ya. Kita langsung ambil dari blok daging milik pemerintah yang sudah bersertifikat halal dagingnya dan sudah terjamin higienitasnya dan sanitasinya dan sebagainya. Kemudian kemasan dan teknik marketing. Sate Marangi kita kalau bisa dilihat, ini kemasan luarnya aluminium foil, kita juga menggunakan kemasan vakum yang berada di dalam sate Marangi ini yang pada di gambar ini. Ada kemasan vakumnya sehingga terjaga dari udara dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sate Marangi kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian terlaris di marketplace tahun 2021 kemarin. Karena kita juga mengikuti program stimulus yang diadakan oleh pemerintah terkait dalam hal ini Kemenparekraf, dengan program yang sangat bagus sekali membantu kami para UMKM untuk produktivitasnya lebih banyak lagi, memperkenalkan produk kita kepada masyarakat lebih banyak lagi, sehingga sate Marangi kami terlaris di marketplace karena ya itu tadi lah. Dan juga pengaruhnya apa? Karena pengaruh yang ketiga, teknik marketing yang menarik di sosial media. Ini penting sekali. Ini salah satu keunggulan kami. Oke, ini sate Marangi Mekaniza. Kemudian next, ini adalah ini proses singkat pembuatan sate. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menampilkan proses singkat pembuatan sate mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Saya ingin membandingkan. Kenapa? Karena banyak juga masyarakat yang membandingkan frozen food dengan fast food. Jadi ini kurangnya edukasi di kami, khususnya para UMKM yang menjual produk frozen food. Dari proses pertama kedua, kita sama dengan teman-teman UMKM yang menjual fast food, makan di tempat gitu ya, yang di restorannya gitu. 1 dan 2 mungkin kita sama. 3 dan 4 itu berbeda. Nah, ini di sini bedanya. Kita ingin mengedukasi kepada konsumen di sini. Karena banyak konsumen membandingkan harga dari frozen food ke fast food. Justru ini beda sekali. Memang ya agak lebih mahal di frozen food. Karena
Kenapa? Karena kita melalui proses yang 3 dan 4 ini, gitu. Karena 3 dan 4 ini ya, ini ada tenaga, ada nominal yang dikeluarkan lah, begitu. Jadi ada pekerjaan di situ, makanya harganya mungkin lebih mahal dan juga ketahanan produknya lebih lama. Kalau kita makan di tempat atau kita pesan di tempat gitu ya, di tukang sate depan gang kita bungkus, kita bandingkan dengan frozen food, ya justru ketahanan lamanya lebih lama frozen food. Kita bisa makan kapan saja kita mau. Kalau yang makanan fast food kan mungkin sehari semalam 2 hari udah basi gitu. Nah, ini kita ingin membedakan dan ingin membandingkan proses singkat pembuatan sate itu seperti ini. Jadi berbeda sekali. Jadi kita ingin masyarakat, konsumen tahu, dan tolong jangan disamakan kok lebih murah sate yang di sini, ya jelas beda karena di sana fast food, makan di tempat, tidak ada frozen foodnya gitu. Jadi berbeda dengan kami yang memproduksi makanan beku gitu. Kemudian ini iga bakar mekaniza. Insya Allah ini tidak tahu ya video ini akan di-uploadnya kapan disebarnya. Ini kalau pada saat ini kita belum launching. Ini iga bakar mekaniza akan kita launching nanti ya, mungkin bulan depan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya, kemasannya. Jadi ini salah satu produk unggulan kita, yaitu iga bakar mekaniza, dan banyak juga konsumen kita testimoninya bagus dan datang lagi pada saat restoran kita waktu itu masih buka. Kemudian kualitas produk yang kita tampilkan, yang kita sajikan kepada masyarakat konsumen adalah ukuran iga kita itu besar, daging kita tebal dan empuk juga. Kemudian rasa kita yang khas pada iga bakar kita juga khas. Ya gimana ya, mungkin ya cobain aja nanti ya. Tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata gitu. Kemudian harga juga terjangkau oleh masyarakat. Dan kemasan dan teknik marketing kita juga sama. Ya, kita juga menggunakan kemasan double dalam dan luar agar terjaga higienitas, kelembaban dan sebagainya. Kemudian desain kemasan yang menarik dan teknik marketing yang menarik juga di sosial media. Baik, next. Nah, sop iga mekaniza juga. Ini juga akan kita launching teman-teman. Karena iga bakar, sop iga juga salah satu makanan tradisional. Ternyata kita sudah riset. Sop iga juga menjadi salah satu idola atau referensi makanan yang disukai oleh konsumen. Dan produk unggulan kita juga kali ini menampilkan sop iga. Yang kualitas produknya adalah potongan iga kita yang jumbo, jenis iga kita juga yang kita gunakan adalah black ribs, kemudian proses pengompokannya yang baik, serta aneka rempah yang membuat aroma wangi dan lezat. Sedap, mantap, gitulah katanya. Dan kemasan dan teknik marketing kita juga sama, ya, tidak ada yang beda dengan yang tadi. Oke, kita lanjut saja. Nah, yang produk keempat kita juga sambal marangi mekaniza. Ini sambal ini kita buat berdasarkan request dari para konsumen yang suka sama sate kita, maksudnya sambal kita. Jadi sate marangi itu dalamnya ada sambal. Sambalnya itu selalu dikomplain kurang banyak. Akhirnya ada yang mengatakan udah bikin aja sambalnya dalam bentuk kemasan dan sebagainya. Udah, oke, kita katakan akhirnya kita buat sambal marangi khusus khas mekaniza. Makanya dalam hal ini kita mencoba atau menambah sub menu sambal marangi ini yang cocok disantap bersama menu lainnya.
Jadi nggak hanya sama sate saja teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sambal ini cocok disantap dengan menu-menu lainnya. Jadi mau makan apa, udah sambalnya sambal Marangi, selesai udah. Dan dari kualitas produk sudah kita uji coba, rasa sambalnya ini unik dan enak serta berbeda dari sambal lainnya. Bisa dicoba rasanya seperti apa, silakan order. Kemudian cocok juga disantap dengan menu lainnya, dan pedesnya ini bikin lagi dan tidak membuat mungkin sakit perut atau apa. Jadi pedesnya ini bukan yang bikin penyakit lah gitulah kalau bisa dibilang. Kemudian kemasan dan teknik marketing kita juga sama, dan kita menggunakan juga kemasan yang food grade, yang SNI, karena supaya terjaga sambal kita kualitas rasa dan lain-lainnya. Kemudian teknik marketingnya juga kita sama, yang intinya ingin menarik pelanggan itu supaya membeli produk kita. Kemudian terakhir, bumbu marinasi Marangi. Ini juga sudah kita pikirkan melalui kalkulasi riset juga, bahwa bumbu kami ternyata teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya untuk sate saja, sate kambing, sapi, atau ayam, tapi bisa dengan produk-produk lainnya. Senang kita pada saat para reseller kita itu mencoba bereksperimen, ternyata bagus dan sangat recommended. Misalkan ada yang membuat bumbu kita ini dijadikan misalkan bumbu rujak, ada. Kemudian tempe bacem kalau nggak salah ada, bisa. Kemudian ayam bakar Marangi juga bisa. Dan kreasi-kreasi menu lainnya diolah, kualitas kita diolah dengan menggunakan teknik tradisional. Kemudian kita juga kualitas produk kita menggunakan rempah-rempah pilihan, dan rasa bumbu kita yang juara dan bisa bersaing. Silakan colek bumbunya, kemudian rasakan dan bandingkan dengan yang lain. Baik, kemudian kemasan dan teknik marketing kita juga sama, menggunakan food grade SNI, dan ketahanan produk kita juga lama, dan teknik marketing kita juga sama. Oke, next. Kemudian sertifikasi dan jaminan kualitas. Ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian, prosedur kesehatan, ya, makanan yang bersih dan aman untuk dikonsumsi tentunya dihasilkan oleh tangan yang bersih pula. Oleh karena itu kami mewajibkan tim Mekanisme Kitchen untuk mencuci tangan mereka sebersih mungkin sebelum memulai bekerja. Kebersihan nomor 1 di Mekanisme Kitchen, sehingga prosedur kesehatan harus dijalankan. Dan seperti yang dilihat, ini adalah proses penusukan sate yang setelah dimarinasi. Kemudian safety precautions, ini prosedur keselamatan kerja juga kami di Mekanisme Kitchen kami jalankan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima di rumah produksi kami, sehingga para owner ini memastikan makanan yang diproses berkualitas tinggi dan juga dipastikan dari sisi kebersihan serta prosedur keselamatan kerja terlaksana dengan baik. Demikian. Kemudian kebersihan dan sanitasi juga. Kebersihan rumah produksi kami akan selamanya menjadi prioritas utama kami. Kami akan selalu memastikan meja tempat pengolahan, meja pemotongan, hingga dapur kami tetap bersih. Karena tahu sendiri ya teman-teman, daging, bumbu itu yang ngerubunin lalat. Jadi bagaimana ventilasi segala macam itu kita perhatikan supaya tidak ada yang nemplok gitu. Kemudian sertifikat halal. Sertifikat halal adalah prioritas utama makanan kami, karena melewati pedoman ketat berdasarkan sertifikat si halal, kami menyajikan makanan frozen food yang berkualitas, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Khususnya daging kami sudah bersertifikat halal karena berasal dari Bulog. Bulog tentu sudah melalui uji klinis dan seterusnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ini adalah
nomor izin berusaha atau NIB. Bisa dilihat bersama bahwa di era online seperti ini, jadi pemerintah membuat peraturan, bisa dibaca nomor 24 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB tidak hanya menggantikan semua peraturan sebelumnya, tetapi NIB ini juga berfungsi sebagai angka pengenal importir atau API untuk memudahkan akses kepabeanan. Apa itu kepabeanan? Di footnote di bawah adalah segala sesuatu yang intinya berhubungan dengan pengawasan ya, lalu lintas barang kita yang masuk atau keluar daerah, atau juga meliputi kegiatan impor dan ekspor. Jadi maksudnya Mekanisasi Kitchen ini mempunyai nomor izin berusaha yang tertera itu, yang bila mana kita melakukan pengiriman produk, itu produk kita diawasi lalu lintasnya sampai mana. Kalau bila ke luar negeri, kita karena sudah melakukan pengiriman ke luar negeri, ke Singapura, Eropa, dan sebagainya, jadi itu dipantau, Bapak Ibu sekalian, produk kita dipantau oleh Bea Cukai, atau yang disebut itu kepabeanan itulah. Jadi nomor ini bisa dilacak oleh pemerintah, siapa pemiliknya, apakah ada izinnya, dan sebagainya. Dan yang kami tampilkan di sisi kiri ini adalah surat izinnya ya. Itu saya blur alamatnya, kemudian nomornya itu yang di garis bawah, nomor izin berusahanya, dan skala statusnya kita masih UMKM, usaha mikro, dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Demikian. Nah, kalau yang kecil ini adalah lampiran saja, lampiran legalitas apa saja sih yang boleh dilakukan oleh kami UMKM, yaitu tadi itu yang tabel-tabel itu adalah jenisnya ya, maksudnya jenis legalitasnya ya. Misalkan yang dibolehkan adalah operasionalnya, kemudian apalagi tuh kecil sekali tulisannya, pokoknya kegiatan operasional. Kemudian studi banding produk. Studi banding produk, bila kita bandingkan produk Mekanisasi Kitchen yang memberikan harga yang terjangkau dengan kualitas yang tinggi ini dengan yang lain. Misalnya kita studi banding produk Mekanisasi Kitchen dengan produk yang lainnya di marketplace mungkin ya. Misalkan mahal nih sate marangi gitu kan. Di marketplace ini ada yang sate marangi cuma harganya misalkan 30.000, murah. Kok beda sih gitu. Nah, itu harga. Maksudnya belum tentu harga yang ditampilkan menunjukkan kualitasnya, kan begitu. Di Mekanisasi Kitchen, khususnya sate marangi, dengan harga yang segitu, yang tahun ini terpaksa kita naikkan, karena ini udah melakukan kalkulasi riset berkali-kali, dengan keuntungan mungkin jujur saja yang keuntungan owner ini cuma sekian persen saja. Yang kami utamakan adalah produk dan pelayanan, kualitas, kemasan sebagainya. Ternyata itulah yang kami tampilkan harganya, yang kami terbitkan beberapa waktu yang lalu. Dan harga yang kami terbitkan ini sudah sangat sesuai dengan kualitas yang kami berikan. Misalkan dari sisi dagingnya tenderloin, empuk dan enak lah. Bagaimana dengan produk yang misalkan yang lebih murah? Silakan beli saja. Saya pastikan dari sisi mungkin kualitas atau kemasan itu belum tentu terjamin mutunya, kualitasnya sama baiknya dengan sate marangi Mekanisasi Kitchen. Kemudian perbandingan tadi harga, kemudian kualitas tadi disebutkan. Mekanisasi Kitchen percaya diri karena produknya ini memiliki rasa yang juara, daging yang premium, yang bersertifikat halal tadi, dan juga ketahanan produknya. Kemudian inovasi.
Ya, dari hasil riset kami, Mechanical Kitchen lebih unggul dari sisi kemasan, teknik marketing, dan pengelolaan sosial media. Jadi ada value di situ. Kemudian ini studi banding, and next, nah ini testimoni, just testimoni pelanggan aja. Ini dari sekian banyak yang mungkin ini yang ditampilkan oleh tim. Ya, ini yang gambar paling kiri atas ini adalah mini resto kami pada saat kami buka, dan frozen food sate Marangi belum lahir karena kita buka restoran dulu, kemudian setelah itu kita berinovasi membuat versi frozen food meal, dan alhamdulillah pesat sekali dari tahun 2020, 2021 sekarang 2022. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini testimoni dari Paris, Jerman, dan lain-lain. Kemudian peluang reseller atau dropshipper. Ini gambaran singkatnya saja. Nanti yang detailnya oleh tim kami, admin kami, ini secara global aja. Peluangnya apa sih? Pertama ya, syaratnya bergabungnya mudah, tanpa batasan umur dan profesi. Siapa saja bisa bergabung asal punya semangat dan siap dibimbing. Insya Allah bisa dan dapat konsumen atau dapat buyer. Kemudian yang kedua, ini lagi, target market yang luas. Bisa dicari di marketplace di mana-mana. Produk yang serupa apakah banyak? Ternyata tidak, teman-teman. Masih ada area yang berdasarkan hasil mapping kami yang masih kosong atau belum digarap oleh reseller atau agen yang sudah ada saat ini. Dan juga frozen food yang sate dan sejenisnya ini sangat jarang, sehingga peluang ini besar dan bisa para teman-teman reseller untuk melakukan atau loncatan di bidang kuliner, khususnya Mechanical Kitchen. Kemudian penghasilan tak terbatas. Semakin banyak penjualan, tentu semakin juga untung yang didapat. Kemudian next, fasilitas member adalah Mechanical Kitchen insya Allah berkomitmen memberikan konten promosi yang disediakan. Melalui grup WA yang disediakan, member akan mendapatkan konten promosi secara rutin. Jadi tidak perlu ngedit gambar. Jadi konten atau katalog sudah disiapkan, copywriting-nya juga, sehingga teman-teman member hanya forward aja ke para buyer atau calon konsumen. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kemitraan. Mechanical Kitchen ini insya Allah akan berkomitmen memberikan konsultasi gratis agar omset member bertambah, dan juga kita punya website khusus member. Jadi website itu isinya adalah detail kegiatan yang member lakukan, misalkan penjualan, ada reward atau poin di sana, itu semuanya kalkulasi itu tertampilkan. Dan ini memudahkan juga yang tadi menyambung ke visi misi tadi. Ini adalah salah satu bentuk implementasi yang kami lakukan. Kemudian yang terakhir, harga dan promo. Mechanical Kitchen akan memberikan secara rutin, insya Allah secara rutin, memberikan harga dan promo yang menarik untuk member. Karena ini berkaitan dengan member mendapatkan reward, point, dan lain-lain yang bisa ditukar oleh makanan atau apa gitu kan. Nanti member bisa meraih reward dan memudahkan member ini untuk memberikan harga yang terbaik kepada konsumennya, karena kami memberikan harga promo dan harga menarik untuk member. Oke, mungkin detailnya nanti oleh tim kita. Kemudian alasan peluang bisnis Mechanical Kitchen ini tentu menjanjikan bagi member. Apa saja sih? Nah, pertama, produk digemari, ya, produk digemari karena sudah banyak digemari oleh masyarakat luas, konsumen baik dalam maupun luar. Kami sudah lihat semua testimoni yang produk-produk kami jual di dalam maupun luar.
mungkin ya ada komplain-komplain masalah ini ya, masalah kecil ya, hal-hal kecil mungkin ya, ya kemas apa namanya, packingannya mungkin apa rusak atau apa, itu hal-hal yang mungkin saja terjadi. Kemudian mampu bersaing, yang kedua, Mekaniza ini memiliki produk yang dapat bersaing dengan produk lain sejenisnya. Sudah dibuktikan, ada konsumen kita makan di sana, kemudian makan di tempat kita, kemudian mereka cinta dengan makanan kita. Kemudian yang ketiga, menu andalan. Produk kami dapat disajikan menjadi menu utama dalam setiap acara dan kesempatan. Misalkan bisa jadiin catering, atau jadi apa namanya, makanan menu andalan di wedding atau acara arisan atau apalah. Jadi tidak kalah dengan menu-menu andalan yang lainnya ya. Kemudian yang keempat, murni alami. Nah, produk Mekaniza Kitchen ini mengandung bahan-bahan murni dan alami tanpa bahan pengawet dan zat berbahaya. Ya, dengan apa namanya, produk frozen food ini tidak menutup kemungkinan ada juga produk-produk lain frozen food ini, teman-teman, menggunakan pengawet atau zat-zat yang berbahaya. Kita nggak tahu. Tapi di Mekaniza Kitchen semua produknya murni dan alami tanpa bahan pengawet. Murni semua rempah-rempah. Selesai urusan. Kemudian yang kelima, kemasan aman dan menarik. Itu tadi sudah sering disebutkan, dikemas dengan baik sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia atau Food Grade. Kemudian yang terakhir, sistem penjualan yang mudah. Mekaniza Kitchen menawarkan sistem yang mudah untuk mitra jalankan, sehingga omset penjualan tergantung kinerja mitra atau kinerja member. Jadi kita nggak mau buat sistem yang wah ribet sekali nih gini gitu kan. Kita mudah sekali. Gitu. Kemudian, oke. Terakhir, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman, para member, kemudian mungkin yang melihat ini ada konsumen atau apa, pesan saya sih, marilah kita melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Itu saja sih apa pesan kita, karena dengan itu jika kita tarik ke atas, kita zoom out, ini berkaitan dengan ekonomi ya, masyarakat Indonesia ya, berkaitan dalam hal ini di sektor ya pangan. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu bila membeli produk tradisional Indonesia yang dikelola oleh orang-orang Indonesia, UMKM ini, yang terlibat kan banyak. Yang untung nggak hanya kami, mungkin ya ada tukang dagingnya, yang tukang sebeli daging, yang para petani yang ngasih makan hewannya, mungkin petani-petani yang menanam rempah-rempah yang kita gunakan. Ini manfaatnya banyak sekali. Jadi rasa nasionalisme, kecintaan kepada produk Indonesia ini yang kita ingin tampilkan dan kita ingin tunjukkan. Dan semoga melalui Mekaniza Kitchen ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, para UMKM, khususnya para member ini, bersemangat tidak hanya menjual makanan untuk keuntungan pribadinya, cuman ada apa ya, rasa di situ. Ada rasa kebanggaan, kecintaan, ada rasa nasionalisme, ada rasa menolong mungkin yang didapat oleh para penikmat atau pengguna atau konsumen produk Mekaniza Kitchen. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.